Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 127, Lilu pergi. Berdiri di depan adik perempuannya, Huang Xiaolong memeriksa kondisinya yang mengakibatkan kerutan dalam di alisnya. Berdasarkan penilaiannya, dia tidak dapat melihat metode apa yang digunakan untuk melumpuhkan adik perempuannya di tempat ini. Itu bukan karena titik akupuntur. Sejauh yang dia tahu, di seluruh dunia roh bela diri, hanya dia yang tahu metode titik akupuntur ini. Marsal Haotian dan Fei Hou juga berjalan untuk memeriksa kondisi Huang Min, dan mereka memiliki ekspresi yang sama seperti Huang Xiaolong. Jelas, mereka juga tidak yakin dengan solusinya. Tepat ketika kecemasan Huang Xiaolong hampir membakar alisnya, Huang Min yang terpaku tiba-tiba melunak dan bisa bergerak lagi. "Kakak!" teriak Huang Min. Huang Xiaolong terkejut dan segera membantunya berdiri. "Gadis kecil, bagaimana perasaanmu?" Huang Min menggelengkan kepalanya, "Saya baik-baik saja." Huang Min segera memberitahu Huang Xiaolong, "Pagi ini, aku keluar bersama Suster Lilu, dan ketika kami melewati jalan damai, dua pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan kami. Setelah membunuh 4 pengawal Istana Marsekal, mereka membawa kami pergi. Mereka membawa kami ke sini setelah meninggalkan kota kerajaan." Huang Min berhenti sejenak untuk mengatur napas. Huang Xiaolong tidak terburu-buru, menunggunya dengan sabar hingga dia melanjutkan. Huang Min melanjutkan, "Ketika kami sampai di tempat ini, mereka berdua menginterogasi Suster Lilu, menanyakan di mana naskah gunung dan laut berada. Suster Lilu berkata bahwa dia tidak tahu, sambil menangis dan berkata bahwa dia akan membunuh mereka untuk membalaskan dendam kakak laki-lakinya, ayah, dan kakeknya. Kedua pria itu menjadi marah dan ingin membunuh kami." Semua yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat kedua lelaki itu hendak membunuh kami, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik. Dengan sekali gerakan lengan bajunya, kedua lelaki itu berhasil dihalau. Huang Min melanjutkan, kedua pria itu bukan lawannya dan ingin melarikan diri sehingga wanita cantik itu tidak membunuh mereka. Pada akhirnya, wanita itu membawa pergi saudari Lilu. Dia membawa Lilu pergi. Huang Xiaolong terkejut. "Ya." Wanita cantik itu berkata bahwa dia telah mencari penerus selama beberapa ratus tahun, dan bakat Sister Lilu sangat cocok untuk meneruskan warisannya. Jadi, dia ingin menerima Sister Lilu sebagai murid pribadinya. Sister Lilu kemudian setuju untuk pergi bersamanya. Huang Min bergumam, "Saya ingin membujuk Sister Lilu untuk tetap tinggal, tetapi saya tidak tahu metode apa yang digunakan wanita jalang itu untuk menghentikan saya pindah. Dia berkata itu akan hilang dengan sendirinya dalam 1 jam, tetapi jika ada yang ingin mengakhirinya sebelum itu, hanya seorang ahli alam Sein yang bisa membatalkannya." Pakar alam suci. Marsekal Haotian, Fei Hou, para pengawal lainnya, dan bahkan Huang Xiaolong sendiri terkejut. Wanita cantik itu berkata hanya ahli alam suci yang bisa melepaskan ikatannya. Apakah itu berarti wanita cantik itu adalah ahli alam suci? Cahaya tak pasti berkedip di mata Huang Xiaolong. Namun, dia senang karena Lilu mendapat kesempatan untuk menjadi murid ahli alam suci dan karena Lilu bersedia pergi bersamanya dengan sukarela, menerimanya sebagai gurunya sehingga dia bisa mempelajari teknik kultivasi dan keterampilan bertarung wanita cantik itu untuk membalas dendam. Apakah wanita cantik itu mengatakan kemana dia akan membawa Lilu? Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong bertanya, suaranya terdengar serius. Dia berkata jika kita ingin menemukan Lilu, kita harus pergi ke Dewa Templar. Jawab Huang Min. Dewa Templar. Huang Xiaolong bingung. Dia menoleh ke arah Marsekal Haotian dan Fei Hou, tetapi keduanya memiliki ekspresi kebingungan yang sama di wajah mereka. Dilihat dari reaksi mereka, keduanya tidak tahu apapun tentang keberadaan Dewa Templar ini. Agak di luar dugaan Huang Xiaolong bahwa baik Marsekal Haotian maupun Fei Hou belum pernah mendengar tentang Dewa Templar ini. Dia hanya bisa mengetahuinya secara perlahan. Karena Lilu telah diangkat menjadi murid pribadi oleh wanita cantik itu, keselamatannya tidak lagi menjadi masalah. Hanya saja, mereka tidak akan dapat melihat Lilu sampai waktu yang sangat lama di masa depan. Ketika mereka bertemu lagi, apakah itu akan terjadi dalam 10 atau 20 tahun? Ayo kembali. Huang Xiaolong memerintahkan dan menghela nafas diam-diam. Setelah Huang Min ditemukan, semua orang kembali ke Tianxuan Mansion. Meskipun dia tahu Lilu baik-baik saja dan dia bahkan menerima seorang ahli alam suci sebagai gurunya, hal itu tidak mengurangi rasa kehilangan di hatinya. Demi balas dendam keluarga Li, Lilu akan berusaha sendiri untuk mencapai tujuan ini. Ini juga keinginannya. Jadi, ketika mereka kembali ke Istana Tianxuan, Huang Xiaolong memerintahkan Marsekal Haotian untuk mencabut blokade dan berhenti melacak para pembunuh. 3 hari kemudian, Huang Xiaolong tidak berlatih selama 3 hari terakhir. Ada sedikit perlawanan untuk beradaptasi dengan kepergian Lilu yang tiba-tiba. Beberapa tahun terakhir ini telah menjadikan Lilu bagian dari hidupnya, dan dengan kepergiannya, ia merasakan kekosongan di hatinya.
Betul juga, agak kosong. Huang Xiaolong menatap bulan malam. Beberapa bulan sebelumnya, bulan itu masih bulat dan bersinar terang. Xiaolong, katakan padaku, apakah aku akan mati? Kata-kata yang diucapkan Lilu saat itu, Huang Xiaolong mengingatnya dengan jelas. Bahkan suasana hatinya yang melankolis tampak jelas di matanya seolah-olah kejadian malam itu terulang kembali. Saat itu, Lilu memeluk Huang Xiaolong. Aku takut aku tidak dapat melihatmu lagi, bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Lilu menangis. Ingatan akan kejadian itu pun sirna. Huang Xiaolong menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri, Dewa Templar. 5 hari berlalu. Huang Xiaolong sedang merenung di halaman ketika Huang Min masuk. Merasakan suasana hati Huang Xiaolong, dia berkata, "Kakak, apakah kamu masih memikirkan kakak Lilu?" Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Dalam 2 hari lagi, kompetisi akademi akan dimulai. Apakah kamu yakin bisa mendapatkan tempat pertama di kelas?" Beberapa tahun yang lalu, Huang Xiaolong meminta 2 tempat dari kepala sekolah Sun Zhang untuk saudara-saudaranya, Huang Min dan Huang Xiaohai, dan keduanya telah belajar di Akademi Bintang Kosmik selama beberapa tahun terakhir. Meskipun tingkatan jiwa bela diri mereka berdua tidak tinggi, mereka diasuh oleh Huang Xiaolong dan dibimbing oleh Fei Hou dalam kultivasi mereka. Kekuatan dan kecepatan kultivasi mereka tidak lebih buruk dari para jenius di Akademi Bintang Kosmik. Tentu saja, kakak. Kali ini, adik perempuanmu akan merebut tempat pertama di kelas untukmu. Huang Min tertawa, penuh percaya diri. Huang Xiaolong mengangguk. Dengan kekuatan Huang Min saat ini, mendapatkan tempat pertama di kelas bukanlah masalah. Beberapa saat kemudian, Huang Min meninggalkan halaman Huang Xiaolong. Menyesuaikan kembali suasana hatinya, Huang Xiaolong memicu cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno, lalu mulai berlatih taktik Asura dan telapak pengikat dewa. Setelah beberapa bulan berlatih, pemahaman Huang Xiaolong terhadap jurus bertarung Gat Binding Palem telah maju pesat. 2 hari lagi berlalu. Huang Xiaolong bangun dan menuju ke Akademi Bintang Kosmik bersama adik-adiknya. Sudah 1 tahun berlalu sejak terakhir kali dia datang. Ketika Huang Xiaolong tiba, mau tidak mau ia perlu menghabiskan waktu berbicara dan membimbing para siswa akademi yang lebih tua. Ketika memasuki Holy Hall, seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak Fanggel yang menjerit dan meneriakkan namanya. Huang Xiaolong, aku mencintaimu gelombang. Pengakuan cinta mengiringi Huang Xiaolong saat ia berjalan menuju tempat duduk kelasnya. Ia telah menembus Ordo ke-10 tetapi belum mengajukan permintaan untuk ujian penilaian kemajuan kelas. Secara resmi, ia adalah murid kelas 6 tahun kedua. Ketika Lu Kai melihat Huang Xiaolong, dia berjalan mendekat dan tersenyum, orang ini benar-benar, kamu menghilang selama setahun, dan kudengar kamu bahkan pergi ke kerajaan Yuai. Huang Xiaolong mengangguk, aku melakukan perjalanan ke kerajaan Yuai. Mendengar konfirmasinya, Lu Kai dengan cepat menarik Huang Xiaolong ke samping, bertanya dengan berbisik sambil menyeringai, kudengar wanita-wanita di kerajaan Yuai sangat cantik, penuh dengan temperamen yang tidak biasa. Huang Xiaolong tercengang dengan pertanyaan Lu Kai, lalu mengangguk pelan dan berkata, penuh dengan temperamen. Mata Lu Kai berbinar, kalau begitu aku harus mencari kesempatan untuk membicarakan hal ini dengan ayahanda kerajaanku sehingga aku bisa mengikuti utusan khusus ke kerajaan Yuai. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Catatan, istilah Dewa Templar akan tetap ada dalam beberapa aspek kemiripan dengan Ksatria Templar.